Sinpo TV kembali hadir bersama saya Shana Bigel dalam Warta Parlemen selama sepekan. MKD DPR RI gelar kunjungan kerja ke DPRD Sidoarjo. Fraksi PAN setujui harmonisasi RUU minyak dan gas bumi. PKS imbau seluruh pimpinan partai bersikap bijaksana. BSSN tindak lanjuti peretasan akun YouTube DPR. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI melakukan kunjungan kerja sosialisasi ke kantor DPRD Sidoarjo pada Senin 4 September 2023. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi penyampaian hak imunitas anggota Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menggelar kunjungan kerja sosialisasi ke kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo Senin 4 September 2023. Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, Wakil Ketua DPRD Bambang Riyoko, Ketua MKD Adang Darat Jatun, Wakil Ketua MKD Imron Amin, Wakil Ketua MKD Andi Rio Idris Pajalangi, anggota MKD Sartono, anggota MKD Fadoli, hingga aparat penegak hukum dari Polresta dan Kajari Sidoarjo. Dalam sosialisasinya, MKD menyampaikan sejumlah hal mulai dari tugas dan fungsi MKD, hak imunitas anggota Dewan, hingga penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB khusus para legislator. Ketua MKD DPR RI Adang Darat Jatun mengatakan bahwa kunjungan kerja MKD DPR RI dalam rangka sosialisasi tentang tugas dan fungsi MKD dan kerjasama dengan lembaga lain. Lebih lanjut, Adang menjelaskan buku peraturan DPR nomor 1 dan 2 tahun 2015 yang telah diterbitkan oleh DPR RI telah diterbitkan oleh DPRD Sulawesi Selatan dan dipisahkan melalui rapat pleno. Hal ini bisa diterapkan juga pada tingkat DPRD Sidoarjo. Saya pada hari ini hadir untuk menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yang diharapkan, karena memang kita memperoleh masukan-masukan dari BKD, dari daerah, bahwa bagaimana adanya kesulitan dalam menegakkan etika dan kehormatan anggota Dewan. Tapi dari hasil beberapa masukan dan akhirnya kita membuat suatu kesepakatan, kita harapkan bahwa buku petunjuk dari DPR RI itu nomor 1, 2, 3 itu bisa dilakukan pada tingkat DPRD. Dan terus terang saya berterima kasih kepada DPRD Sidoarjo bahwa pada dasarnya BKD di sini merasakan bahwa anggota daripada DPRD Sidoarjo itu memiliki etika dan disiplin yang sangat baik. Jadi memang tidak begitu sulit untuk BKD bisa melakukan suatu proses. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pengambilan keputusan ini perlu dilakukan karena minyak dan gas bumi merupakan salah satu kebutuhan untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh anggota Badan Legislasi DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Intan Fauzi di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Intan Fauzi mengatakan fraksi Partai Amanat Nasional sepakat terhadap pengambilan keputusan harmonisasi minyak dan gas bumi. Namun ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi atensi dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, alhamdulillah hari ini kami Badan Legislasi DPR RI sepakat seluruh fraksi menyetujui bahwa perlunya perubahan Undang-Undang Nomor 22 tentang minyak dan gas bumi, yang kemudian nantinya tentu pembahasan ini akan dilanjutkan di Komisi 7. 5 catatan fraksi PAN yang semuanya adalah bagaimana tata kelola minyak dan gas bumi ini harus betul-betul dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hajat hidup orang banyak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang terpenting adalah perlunya Badan Kelola Usaha khusus BUK
kemudian juga intinya adalah bagaimana menciptakan ekosistem dan betul-betul sumber daya energi kita ini bisa dimanfaatkan sebesar-besar. Tadi kan ada frasa bahwa ada penyebutan bagian ya Bu, seolah-olah ada bagian yang dikelola negara dan tidak dikelola negara. Kalau di fraksi sendiri gimana nih? Kalau kami melihatnya kembali lagi tadi, dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 sebesar-besarnya untuk hajat hidup orang banyak, artinya harus bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Ya, dalam hal ini pemerintah ataupun badan usaha milik negara harus berperan aktif di situ. Kemudian kalau memang terjadi penyimpangan dan sebagainya, tentu yang diperbaiki adalah sistemnya. Tapi kami setuju bahwa tetap porsi pemerintah, badan usaha milik negara itu harus besar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan permohonan maaf atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan Paspampres terhadap pemuda asal Aceh, Imam Maskur. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan permohonan maaf atas nama TNI terhadap kejadian penganiayaan oleh oknum anggota pasukan pengamanan Presiden atau Paspampres hingga menyebabkan tewasnya pemuda asal Aceh, Imam Maskur. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Panglima TNI saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung Nusantara II Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Laksamana Yudo Margono mengakui prajurit TNI yang telah menculik dan menyiksa Imam Maskur tersebut layak diberi hukuman seberat-beratnya. Lantaran tindakan yang dilakukan oknum tersebut telah merugikan instansi dan termasuk pidana berat. Permohonan maaf saya atas nama prajurit TNI terhadap kejadian penganiayaan yang mengakibatkan almarhum Imam Maskur terbunuh oleh TNI. Ya, saya selaku pimpinan mohon maaf pada seluruh rakyat Indonesia saya sampaikan melalui Komisi 1. Ya, saya akui ya memang prajurit salah dan harus dihukum berat karena memang yang dilakukan adalah pelanggaran pidana berat. Sebelumnya, 3 prajurit TNI terlibat kasus penculikan dan penganiayaan terhadap pemuda asal Aceh bernama Imam Maskur hingga tewas. Diketahui salah satu dari 3 pelaku merupakan anggota Paspampres yang bernama Praka Riswandi Manik. Meski demikian, ketiga prajurit TNI yang terlibat kasus tersebut telah ditahan oleh Polisi Militer Kodam Jaya atau Pomdam Jaya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Yazuli Juwaini, meminta agar pimpinan partai politik dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan pendapat dan tidak saling membuat laporan kepada Polri. Pernyataan itu menanggapi aksi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni yang sempat ingin melaporkan SBY ke Bareskrim Polri terkait berita bohong. Ketua Fraksi PKS DPR RI Yazuli Juwaini menanggapi perihal Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni yang batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Bareskrim Polri. Yazuli menilai setiap parpol boleh-boleh saja mengajukan laporan ke Polri. Namun, jika setiap partai politik saling mengambil jalur hukum, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan. Tentu di negara hukum boleh-boleh aja ya. Tapi dalam rangka pembelajaran pendidikan politik, menurut saya masing-masing kita itu coba berlapang dada, berpikir arif dan bijak lah. Karena sekarang mungkin tidak ketemu titiknya, ke depan ketemu lagi titiknya. Politik ini kan selalu dinamis, iya kan? Bisa saja kemarin Pak SBY mengatakan saya cabut karena lagi agak kaget gitu, begitu cepat perubahan. Tapi mungkin saja setelah perenungan lagi, namanya orang kan bagus juga kalau akhirnya Demokrat gabung lagi sama koalisi ini. Kalau saya sih berpikirnya begitu, kita harus memberikan pembelajaran politik kepada publik bahwa nahoda, masinis politik ini boleh kita berbeda sikap, berbeda dukungan, berbeda pilihan politik, tapi berikanlah pembelajaran yang membuat anak bangsa ini makin dewasa.
makin cerdas, makin dewasa, makin menerima keberagaman, makin menerima perbedaan. Coba kalau semuanya pimpinan partai politik saling lapor, ini kan makin gaduh nih urusan nih menurut saya. Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni ingin melaporkan SBY terkait dugaan penyebaran berita bohong. Namun aksinya tersebut batal karena ia dihubungi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk tidak melaporkan yang bersangkutan. Syahroni menjelaskan dalam laporan itu, dirinya berencana untuk menyoroti pernyataan SBY pada 1 September lalu di Cikeas. Kala itu SBY menyatakan bahwa AHY hendak dideklarasikan sebagai cawapres pada September 2023. Namun Syahroni menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak ada dalam pertemuan yang digelar pada 25 Agustus 2023. Jadi mau lapor, gue telepon dulu Babe. Kata Babe, sudah nggak usah, udah mundur aja. Tapi sampaikan terkait dengan yang disampaikan tanggal 25 Agustus yang Pak SBY press con bahwa Anies AHY akan deklarasi awal September, itu nggak ada, kan gue di situ. Jadi itulah yang gue mau sampaikan tadinya secara pribadi loh, karena gue hadir di ruangan di mana di situ ada tim 8, ada Anies, ada Sudirman Said, PKS Pak Saiku dan Pak Soebul, ada Sekjen Demokrat. Mereka tahu semua, nggak ada pembicaraan selama 2 jam terkait dengan deklarasi Anies AHY. Tapi beliau minta deklarasi tanggal 3 benar, tapi tidak menyebutkan nama cawapresnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dafka Rizkiano melaporkan. PKS hingga kini belum memberikan kepastian terkait dukungan untuk Caimin sejak diumumkan sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Jazuli Juwaini memastikan pihaknya akan membahas nama Caimin terlebih dahulu di Majelis Syuro sesuai standar dan mekanisme di PKS. Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan perlu ada mekanisme yang objektif dalam mengambil sikap politik, terutama mengenai keputusan nama calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Jazuli menceritakan pada saat PKS memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres, proses itu juga dilakukan melalui Majelis Syuro PKS. Menurutnya, Majelis Syuro PKS yang terdiri dari 99 anggota dengan pemikiran yang beragam itu dipastikan dapat mengambil keputusan secara lebih objektif. Itu memang selama ini sikap strategis PKS itu tidak boleh diambil oleh one man show. PKS itu selalu tertib dalam mengambil keputusan. Jadi waktu Pak Anies dicapreskan oleh PKS itu melalui Majelis Syuro. Nah, ketika ada calon umpamanya yang belum dibicarakan di Majelis Syuro, ya kita harus rapatkan dulu di Majelis Syuro supaya lebih objektif lah kira-kira ngambil keputusannya itu. Karena Majelis Syuro ini anggotanya ada 99. Kita tentu berharap 99 orang dengan pemikiran beragamnya jauh lebih objektif ketimbang keputusan individu. Dan itu memang sudah protapnya PKS dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Partai Demokrat memilih hengkang dari Koalisi Perubahan. Menanggapi itu, Partai Gerindra menyatakan pihaknya membuka pintu lebar bagi Partai Demokrat jika ingin bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan akan membuka pintu lebar bagi Partai Demokrat jika ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto. Habib turut menyinggung bahwa Partai Demokrat dahulu pernah bersama-sama dengan Partai Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto selama 2 pemilu. Jika dalam pemilu kali ini Demokrat kembali bergabung untuk ketiga kalinya, Habib pun menyebut hal itu dengan istilah hat-trick, lantaran Prabowo berarti sudah 3 kali didukung oleh Partai Demokrat. Meski demikian, pimpinan Komisi 3 DPR ini merasa perlu ada komunikasi lebih jauh dengan Partai Demokrat untuk membicarakan peluang dan kesamaan pandangan ke depan. Pak Jokowi juga melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi memang perlu dialog lah, ya. Perlu ngobrol, perlu ketemu dulu, baru kita bisa
berpikir bagaimana kita bisa berjuang sama-sama. Oke, ini kan Gerindra juga punya pengalaman perjalanan historis juga gitu kan. Iya, dan kita dengan Demokrat itu sudah 2 pemilu loh. Kalau ini 3 kali berarti hat-trick didukung Demokrat. Ya. Dan Pak Prabowo dan Pak SBY itu kan tipikalnya sama, ya, mantan-mantan termasuk dengan Mas AHY kan, berlatar belakang militer, punya idealisme yang sama. Ya, dan kemudian beliau berdua ini kan orang militer yang terjun ke politik dan berhasil, ya, membentuk partai politik yang menjadi ikut di parlemen dan menjadi partai besar. Jadi kayaknya nyambung lah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas AHY, kayaknya sih secara psikologis nyambung. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Akun YouTube DPR RI sempat diretas hingga menampilkan live permainan slot judi online pada Rabu 6 September 2023. Menindaklanjuti kejadian itu, BSSN menjelaskan telah menemukan indikasi adanya file berklasifikasi malware yang ditemukan pada perangkat yang digunakan oleh hacker. Terkait dengan insiden peretasan akun YouTube DPR RI, beberapa hal perlu kita sampaikan. Poin pertama adalah pada Rabu tanggal 6 September 2023, pihak DPR Ciser, Computer Security Incident Response Team yang dimiliki oleh DPR, yang dibentuk oleh BSSN, telah melakukan kontak ke NAT Ciser BSSN dan melaporkan adanya take over akun resmi YouTube milik DPR RI yang terjadi sekitar pukul 5 pagi lewat 6 menit. Poin kedua, NAT Ciser BSSN melakukan proses penanganan insiden dan forensik digital terhadap beberapa perangkat yang digunakan oleh admin media sosial DPR RI. Ketiga, berdasarkan hasil deteksi yang ditemukan oleh tim BSSN, ditemukan indikasi adanya file berklasifikasi malware dan file berklasifikasi hack tool yang ditemukan pada perangkat yang digunakan. Selanjutnya, file-file yang ditemukan tersebut diserahkan kepada tim analisis malware BSSN untuk dianalisis lebih lanjut. Keempat, BSSN melalui NAT Ciser kemudian memberikan rekomendasi penanggulangan dan pemulihan serta implementasi penguatan pada perangkat yang digunakan. 5. Hari Rabu pukul 11 pagi tanggal 6 September 2023, aktivitas peretasan terhadap akun YouTube DPR RI yang menayangkan siaran langsung telah terhenti. Tak lama berselang, akun tersebut telah ditangguhkan sementara oleh Google atas permintaan DPR RI. Pada pukul 8.30 malam, tanggal 6 September 2023, akun official YouTube DPR RI sudah kembali pulih, tapi masih belum secara keseluruhan. Keenam, DPR Ciser juga melaporkan kepada pihak Google Indonesia dan pada hari Kamis sekitar pukul 8 pagi, tanggal 7 September 2023, Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun official YouTube DPR RI. Selama masa pemulihan, kebijakan yang akan kita tempuh untuk sementara, akun official YouTube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI, sehingga tidak bisa dicek dan dilihat di YouTube tersebut. 7. Akan dilakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas dalam hal ini terkait dengan people sumber daya manusia di lingkungan DPR RI. Dalam hal ini juga terkait dengan proses dan teknologi yang digunakan terhadap DPR Ciser oleh NAT Ciser BSSN sebagai pembina Computer Security Incident Response Team di setiap kementerian lembaga. Kedelapan, BSSN dan DPR Ciser telah melakukan koordinasi dengan Baris Krim Polri sebagai upaya untuk menindaklanjuti penegakan hukum sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Demikian Warta Parlemen kali ini. Saya Shan Abigail dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.